Yang keenam, kasratud dhahik, banyak tertawa. Artinya orang ini katujuh hiburan, katujuh hendak nang tertawa aja dicarinya. Kasratud dhahik tumitul qalba, ujian Nabi kita, banyak tertawa itu mematikan hati. Kalau hati ini mati, kenapa dipikirkan lagi urusan kebaikan, kada ada lagi. Nah, tafakkur itu sesuatu ibadah dari hati yang sangat mulia, kada akan bisa kalau hatinya mati. Nah, banyak qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Bal nadhkur kayfiyatal fikri fi ba'dil ayat. Fa min ayatihi annal insanul makhluqu minan nutfah wa aqrabu syai'in ilaika nafsuka wa fika minal ajaibid dallati ala azamatillahi ta'ala ma tanqadil a'maru bil wuqufi ala usyri ashirihi wa anta ghafilun anhu. Bayaman huwa ghafilun an nafsihi wa jahilun biha kaifa tatma'u fi ma'rifati ghairik. Wa qad amaraka Allah ta'ala bitadabburi fi nafsik fi kitabihil aziz faqala wa fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat. Wa dzakara annaka makhluqun min nutfatin katsirah faqala qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa ansarah. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa qala ta'ala alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa ila akhir. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Maka hendaklah kami sebutkan cara berpikir, cara tafakkur pada sebagian ayat, sebagian tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah manusia yang diciptakan dari setitis mani. Manusia adalah makhluk yang sangat menakjubkan daripada sekian banyak ciptaan Allah yang menakjubkan itu. Kita melihat batu, di situ banyak menunjukkan tentang keajaiban ciptaan Allah. Kalau kita melihat lagi pohon, lebih menakjubkan daripada batu. Kalau kita melihat lagi hewan, binatang, lebih menakjubkan lagi daripada pohon. Kalau kita melihat lagi manusia, maka lebih menakjubkan lagi daripada yang lainnya. Dan sesuatu yang paling dekat kepadamu adalah dirimu. Sesuatu yang paling dekat kepadamu adalah dirimu. Dan dalam dirimu ada keajaiban yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Ta'ala. Yang akan habis umur-umur dalam usaha mengetahui 1/10 dari 1/10-nya.
Kalau kita hendak memikirkan apa yang ada pada dalam diri kita ini satu persatu kita pikirkan, maka umur kita kada cukup meneliti, kada cukup mentadabburkan apa-apa yang ada pada setiap diri manusia itu, walaupun 1/10 dari 1/10-nya. Apalagi saikungan diri kalau kita hendak meneliti daripada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang kamu lalai daripadanya, artinya kita jarang sekali atau bahkan ada nang kada suah memikirkan tentang diri kita yang berujung kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal berpikir tentang keajaiban, tentang kehebatan ciptaan Allah, berpikir itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat besar pahalanya, lebih besar daripada ibadah setahun lamanya. Nah, setiap ibadah-ibadah yang pahalanya itu besar, kebanyakan manusia kada mampu melakukannya. Ibadah-ibadah yang pahalanya itu besar, kebanyakan manusia kada mampu melakukannya. Kada mampu karena berbagai macam hal. Walaupun kelihatannya inting, kelihatannya kada berat, kelihatannya kada susah, kelihatannya kada perlu biaya, padahal ibadah itu sangat besar pahalanya. Seperti tafakur, naik haji itu ganal biayanya, banyak aja yang mampu orang naik haji, bahkan berantri sampai berapa puluh tahun hingga sampai gilirannya. Tapi kalau urusan bicara tafakur dengan diri, memikirkan ciptaan Allah, mata umpamanya, nah kita memikirkan bahwa bagaimana mata ini sehingga berujung kepada Allah itu maha hebat, maha besar. Nah, tafakur sejenak itu pahalanya lebih besar daripada ibadah 1 tahun. Tapi manusia tadi kebanyakannya lalai daripada yang demikian. Nah, para ulama meneliti kenapa manusia itu, kenapa kita itu kebanyakannya lalai daripada tafakur, lalai kada sempat tafakur, atau kada terbuka hati untuk tafakur. Para ulama mengatakan ada 10 penyebabnya kita ini lalai, kada sempat berpikir. Ada 10 perkara yang menghalangi seseorang untuk dapat pahala yang besar melalui tafakur ini. Yang pertama mereka menyebutkan adalah penghalang tafakur itu, pertama al-kibir, sifat sombong. Nah, artinya orang-orang yang sombong itu kada diberi Allah petunjuk untuk bertafakur, kada diberi Allah petunjuk untuk melakukan ibadah yang sangat besar pahalanya. Al-Quran dengan jelas menyebutkan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ujar Tuhan, aku memalingkan daripada ayat-ayatku
terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada benar. Jadi Allah kadang akan memberikan tafakkur ini kepada orang-orang yang kelakuannya, sikapnya itu sombong. Yang kedua, penyebab terhalangnya seseorang daripada tafakkur itu adalah hubbus sana minan nas. Orang ini suka dipuji manusia, suka dipuji manusia. Jadi pikirannya itu kayak apa cara supaya orang memuji, baik tutur katanya, baik tingkah lakunya, baik pakaiannya, baik apa-apanya, nang dipikirkan itu kayak apa supaya dipuji orang. Nah, hubbus sana, jakanya suka dipuji Tuhan itu bagus. Aku bertutur kata kayak apa supaya dipuji Tuhan, aku berpakaian kayak apa supaya dipuji Tuhan, aku berkelakuan kayak apa supaya dipuji. Nah, kalau kayak itu bagus. Ini kada supaya dipuji manusia. Nah, bila orang ini katuju dipuji manusia, maka akan tertegah daripada tafakkur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbus sana minan nas yu'mi wa yusim. Artinya, ujar Nabi, suka pujian manusia itu membuat dia buta dan tuli. Artinya mata hatinya kada berfungsi lagi. Bila mata hati kada berfungsi, kada kawa lagi memikirkan yang baik-baik, kada kawa lagi tafakkur, kada kawa lagi merenungi apa yang mesti direnungkan. Hubbus sana minan nas. Yang ketiga, penyebabnya kita ini lalai daripada tafakkur itu kasratul akli, kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Orang nang kebiasaannya banyak makan itu terhalang daripada tafakkur, karena kebanyakan makan itu adalah membuat mata hati seseorang menjadi kabur. Kayak apa disebut kebanyakan makan itu? Makan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada yang paling sedikit, ada batas yang paling akhir. Batas yang paling sedikit itu adalah yukim nasulbah, sekedar kawa dia bekerja, sekedar dia kawa beraktivitas, kawa menegakkan sulbinya. Makan bila sudah asa kau bergerak, asa lancar, nah, cukup ampe. Nah, ini yang paling baik. Batas terakhir yang paling baik adalah sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Sepertiga parut diisi makanan, sepertiga minuman, sepertiga napas. Lebih pada itu sudah dianggap banyak makan ngarannya. Napas sedikitan ketinggal lagi, jatah napas sedikitannya
hibak lawan makanan lawan minuman. Nah jadi ujar Nabi amun kada kawa kaya yang pertama tadi ya sepertiga sagan makanan, sepertiga sagan minuman, sepertiga sagan pernapasan. Ada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang sahabat mariga. Nabi kita bersabda yang maksudnya adalah tuh kebanyakan makannya Nabi. Angin aja keluarnya artinya apa? Napas kurang. Nah, mariga itu dianggap oleh Nabi kita sudah limpua makannya. Berarti sagan napas kada muat lagi parutnya keluar angin ninya. Jakanya ada jatah untuk napas kada sampai tak keluar angin itu. Nah jadi banyak makan itu menghalang ibadah yang baik, menghalang ibadah yang ganal pahalanya. Yang keempat, kasratun naum, banyak guring. Ini udah bading aja banyak makan banyak guring ini. Bila orang banyak makan banyak tuh guringnya. Bila orang banyak guringnya makan aja ini pikiran bila bangun tuh. Orang yang banyak guring tertegah daripada tafakur. Nah kayak apa nangaran banyak guring itu? Sehingga agama mengatakan banyak guring artinya tercela kada baik. Mengenai paling sedikit guring itu tergantung kemampuan seseorang melatih dirinya. Ada orang tahan 24 jam kada berguringan, tergantung latihannya. Itu kada jadi masalah. Nang masalah jangan sampai kita kebanyakan guring. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa apabila kita guring sehari semalaman ini lebih daripada 8 jam itu sudah kebanyakan guring. Nah, 24 jam kita gunakan 8 jam itu sudah maksimal. Lebih pada itu dianggap kita banyak guring. Bila banyak guring akan terhalang daripada ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah yang afdal. Ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Jadi guring jangan sampai lebih daripada 8 jam. Misalnya malam 5 jam atau malam 6 jam karena siang mencukupinya. Amunnya hendak 8 jam juga, makin kurang pada itu makin baik, makin kurang pada itu makin baik, makin sedikit guring makin bagus. Yang kelima yang menghalangi seseorang daripada tafakkur adalah kasratul kalam. Orang ini kebanyakan pandir, kebanyakan berbicara. Kayak apa disebut banyak bicara itu? Nengarannya banyak bicara tuh nang kayak apa? Kalamu ma la ya'ni, perkataan yang tidak ada manfaat. Walaupun sepatah kata. Bila kada bermanfaat tuh banyak bicara sudah ngarannya. Bepandir sama lamanan tapi bermanfaat tuh kada banyak bicara. Belajaran sama laman suntuk habis kitab ini ganti bermuzakarahan tapi kitab lagi yang dibahas hukum Allah lagi yang dibahas sama lamanan bepandir kada banyak bicara ngarannya. Maksudnya banyak bicara itu adalah berkata-kata sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat, yang kada membawa manfaat. Nah walaupun sepatah kata
kita mengucapkan nang kada bermanfaat, itu sudah ngarannya banyak bicara. Kasratul kalam. Perkataan yang bermanfaat macam apa, nang kada bermanfaat macam apa, nah itu ada spesial keterangan-keterangannya. Nah, kayak apa kalam perkataan yang bermanfaat, kayak apa nang kada, itu ada keterangan khususnya. Nah, walhasil orang yang banyak berkata-kata itu menghalanginya daripada tafakur. Yang keenam, kasratud dhahik, banyak tertawa. Artinya orang ini katujuh hiburan, katujuh hendak nang tertawa aja dicarinya. Kasratud dhahik tumitul qalba, ujian Nabi kita, banyak tertawa tuh mematikan hati. Kalau hati ini mati, napa nih pikirkan lagi urusan kebaikan, kada ada lagi. Nah, tafakur itu sesuatu ibadah dari hati yang sangat mulia, kada akan bisa kalau hatinya mati. Nah, banyak tertawa itu adalah mematikan hati. Kasratud dhahik. Nah, yang ketujuh, ikhwanul ghafilin, kawan-kawan yang lalai. Kakawanan ini semua orang-orang nang lalai, kakawanan orang-orang nang kada baik, kakawanan kada ada orang-orang nang mengingat Allah, kawan-kawan kada ada orang membicarakan hukum-hukum Allah, kakawanan semuaan nang lalai-lalainya. Nah, ini jelas sudah akan menghalangi kita daripada tafakkur tadi. Nang kedelapan, hubbul mizah, suka basanda gurau. Ketujuh bagaya, di mana aja bagaya, di masjid bagaya, di tengah orang banyak bagaya, kada kau lapas pada bagaya. Nah, ini orang kadang ada harapan kau bisa tafakur. Tafakur itu orang-orang yang serius. Orang panggaya kada kau tafakur. Kasratul mizah atau hubbul mizah. Yang kesembilan, hubbud dunia, orang yang cinta dunia. Jelas sudah itunya pikirannya dunia aja, yang dicintainya dunia. Yang ke-10, aklul haram, makanan yang haram. Nah, 10 perkara itu nang biasa maulah kita nih lalai. Nah, mana salah satunya nih itu penyebabnya antara 10, mengka 10-nya berarti peraya sama sekali. Sedang kamu lalai daripadanya, daripada tafakur tadi. Maka wahai orang yang lalai dari dirinya, maka wahai orang yang lalai dari dirinya dan yang bodoh dengannya, bagaimana kamu mengharap mengetahui selain kamu? Kayak apa kita hendak mengenali Allah, amun mengenali diri seorang aja kada sempat. Mengenali diri seorang aja kada ada waktunya, apabila lagi kamu mengenali Allah. Sedangkan dalam kabar disebutkan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Nah, mengenal dirinya aja kada sempat, apabila mengenal Tuhannya. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menyuruhmu
agar memikirkan tentang dirimu dalam kitabnya yang mulia. Ada sedikit Allah menyuruh kita berpikir. Maka dia berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, surat Az-Zariyat. Artinya, dan pada dirimu, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tanda-tanda keesaan Allah itu ada pada dirimu. Tanda-tanda kebesaran Allah ada pada dirimu. Tanda-tanda Allah Ta'ala itu maha berkehendak ada pada dirimu. Tanda-tanda Allah maha kuasa ada pada dirimu. Tanda-tanda Allah maha melihat ada pada dirimu. Semuaan tanda-tanda Allah itu ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan ya Tuhan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan waktu beliau sebelum diresmikan diangkat menjadi Rasul, beliau seringkali berkhalwat di Guha Hira, Jabal Nur. Beliau berkhalwat di sana. Nah, dalam khalwat Rasulullah itu apa yang beliau kerjakan? Yang paling banyak beliau kerjakan adalah tafakkur ini. Tafakkur. Karena tafakkur itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Setiap ibadah yang sangat besar pahalanya itu paling cepat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang bersedekah 1.000 rupiah lawan 10.000, sama pada baik, mana ganal pahalanya? Ganal 10.000, ganal 10.000. Nah, 10.000 ini ganal pahalanya lebih mendekatkan inya kepada Allah daripada 1.000 tadi. Setiap ibadah nang makin ganal pahala, makin mendekatkan kepada Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau itu diangkat menjadi Rasul, ibadah yang paling banyak beliau kerjakan adalah tafakkur ini, memikirkan diri, memikirkan segala-galanya yang berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan pada dirimu, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kalau kita umpamanya belajar sifat 20, semuaan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada diri kita. Allah Ta'ala bersifat wajib, pertama wujud, ada. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Diriku. Ada sejauh-jauh mendalil adanya alamnya, kaganalan alam itu namparak aja. Apa dalil adanya Allah? Tanganku, dalilnya adanya Allah. Apa dalil Allah Ta'ala itu bersifat kidam? Mataku, dalilnya. Nah, jadi semuaan sifat 20 itu kalau didalilkan, yang paling parak dalil diri kita. Tapi kita kada sempat memikirkan kalau kada kawa. Nang di buku tuh bangsa dalil berumuran umur 15 tahun, kenapa dalil Tuhan ada? Alam semesta. Ini umur 60 tahun dah, kenapa tatap alam semesta dalilnya? Kada ada peningkatan. Kenapa kada mau memikirkan? Padahal dalam diri kita udah Tuhan, tanda-tanda Allah itu semuaan ada. Apalah tubsirun. Dan Allah menyebutkan bahwa kamu diciptakan dari setitis mani yang kotor. Maka dia berfirman, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa aqbarah thumma idza syaa'a ansarah.
Artinya binasalah manusia, alangkah amat sangat kekufurannya, ma akfarah. Dari apakah Allah menciptakannya? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakan manusia itu? Allah menjawab sendiri, dari setitis mani. Dia menciptakannya manusia tadi. Dari mani 40 hari, darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, lalu berbentuk. Lalu menentukannya. Di situ Allah menentukan. Sesudah 120 hari, 40 kali 3. Di situ finalnya manusia. Allah menentukan laki-laki, bini-bini. Lalu menentukannya, berapa tingginya, berapa umurnya, berapa rezekinya, beruntungkah ini orang atau celaka. Pakat darah itu, pakat darah, maka Allah menentukannya, menakdirkannya. Kemudian dia memudahkan jalannya supaya non takdir tadi pas. Kemudian dia Allah memudahkan jalannya. Sesudah si ini janin keluar dari perut ibunya, Allah mudahkan jalannya sesuai takdir yang ditentukannya. Orang ini ditakdirkan Allah sebagai orang ahli surga, sebagai termasuk suada, orang yang beruntung. Allah mudahkan jalannya untuk jadi orang beruntung. Segala jalan ke surga dipermudah oleh Allah. Orang ini ditakdirkan Allah sebagai orang yang celaka, penghuni neraka. Allah mudahkan jalannya untuk menuju neraka. Fayassarah summa sabila yassarah. Kemudian jalannya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang-orang yang umum, mereka itu biasanya takut su'ul khatimah. Orang-orang umum itu takut su'ul khatimah. Artinya apa? Jahat kesudahan. Artinya mati kada membawa iman lah. Itu ditakutkan oleh orang-orang umum. Kalau orang-orang yang sudah arif billah, mereka itu bukan su'ul khatimah yang mereka takuti, tapi su'us sabiqah. Nah, su'us sabiqah, jahatnya permulaan. Permulaan di mana? Di rahim ibu. Itu yang mereka takutkan. Karena kalau dalam rahim ibu ini kita termasuk orang yang celaka, kayak apapun kayaknya ujungnya pasti celaka. Nah, kalau orang-orang awam itu ditakutkan su'ul khatimah. Kalau orang-orang yang sudah arif billah, yang membuat mereka tuh kada tenang, membuat mereka itu gelisah dalam dunia ini, mereka kada tahu sabiqah yang terdahulu itu apa. Apakah aku ini orang sa'id atau orang syaqi, orang yang celaka. Kalau mereka itu khaufus sabiqah, ngarannya takut kepada yang terdahulu, bukan takut kepada yang terdudi. Khatimah itu menggiring aja. Kalau dalam rahim itu kita beruntung, pasti husnul khatimah. Kalau dalam rahim itu kita celaka, kayak apa aja ujung-ujungnya pasti su'ul khatimah. Nah, itu Allah menciptakan demikian. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
Dan Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Artinya, dan di antara tanda-tandaku, ujar Tuhan, tanda-tandaku kekuasaanku adalah Dia telah menciptakan kamu dari tanah. Air mani itu ada akibat daripada sumber makanan-makanan, sumber macam-macam gizi dan gizi yang berasal dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Allah Ta'ala berfirman, alam yakun nutfah min maniyyin yumna thumma kana 'alaqah fa khalaqa fa sawwa. Artinya, bukankah ia manusia dahulunya setitis mani yang ditumpahkan, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Allah Ta'ala berfirman, alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum. Artinya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami meletakkannya dalam tempat yang kokoh rahim sampai waktu yang ditentukan. Dan Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitis air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Artinya, menjadi orang yang pandai berdebat, padahal diciptakan dari setitis air mani. Nah, ini makin menunjukkan kehebatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dulunya diciptakan daripada air mani, begitu dia berkembang sampai dia mempunyai akal yang hebat, mampu untuk berdebat. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur. Amun air mani laki-laki aja kada mau jadi manusia, atau air mani bini-bini aja ada kada mau juga jadi manusia. Nah, percampuran antara air mani laki-laki dan perempuan, amsaj, terjadilah manusia itu. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur. Dalam hadis marfu disebutkan, fama kana min azmin wa asbin wa quwwah fahuwa min ma'ir rajul wa ma kana min lahmin wa damin wa sya'ar fahuwa min ma'il mar'ah. Ujar Nabi kita, manusia itu yang mana tulangnya, urat-uratnya, kekuatannya itu diambil daripada air mani laki-laki. Sedangkan dagingnya, darahnya, rambutnya itu dari air mani perempuan. Nah, jadi percampuran antara dua itu terjadilah manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana Dia menjadikan setitis mani menjadi segumpal darah, segumpal darah menjadi segumpal daging, dan segumpal daging menjadi tulang. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata izama. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan seperti itu air mani yang disimpan.
dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang-tulang. Maka mengulang-ulangi sebutan nutfah, air mani, dalam kitab Al-Quran yang mulia. Berapa kali Tuhan menyebutkan air mani itu untuk penciptaan manusia dalam kitab Al-Quran yang mulia. Tidakkah untuk didengar kata-katanya dan ditinggalkan tafakkur tentang maknanya? Maka perhatikanlah sekarang kepada nutfah. Ia adalah setitis air yang kotor. Jikalau ia ditinggalkan sesaat untuk dipikul oleh udara, niscaya ia rusak dan busuk. Air mani itu kadang-kala karena udara. Dan bagaimana nutfah dikeluarkan Tuhan semua Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan. Dan bagaimana dia mengumpulkan di antara laki-laki dan perempuan, dan ia melontarkan kasih sayang dan kecintaan dalam hati mereka. Dan bagaimana dia Allah menuntun mereka dengan rantai kecintaan dan syahwat kepada berkumpul. Dan bagaimana dia mengeluarkan air mani dari laki-laki dengan gerakan bersetubuh, dan bagaimana dia menarik darah haid dari dalamnya urat-urat dan mengumpulkannya pada rahim. Itu menunjukkan keajaiban daripada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai sekarang siapapun orang kada akan bisa mampu menciptakan seperti itu. Sepersepuhnya aja kada bisa, apalagi kau sama. Kemudian bagaimana dia Allah menciptakan anak dari air mani dan memberi minuman kepadanya dengan air haid dan memberi makanan kepadanya sehingga anak itu berkembang, bertambah dan membesar. Dan bagaimana dia menjadikan air mani yang berwarna putih cemerlang menjadi segumpal darah yang merah. Kemudian bagaimana dia menjadikannya segumpal daging. Kemudian bagaimana dia membagi bagian-bagian air mani yang menyerupai laki sama kepada tulang belulang, urat saraf, urat-urat tali pusar dan daging. Kemudian bagaimana dia Allah menyusun dari daging, urat saraf dan urat-urat menjadi anggota-anggota badan yang zahir. Maka dia membulatkan kepala, melubangi pendengaran, penglihatan, hidung, mulut, dan jalan-jalan masuk lubang-lubang lainnya. Nah, kemudian dia memanjangkan tangan dan kaki dan membagi ujung-ujungnya dengan jari-jarinya, dan membagi jari-jari dengan ujung-ujung jari-jari. Kemudian bagaimana dia Allah menyusun anggota-anggota badan yang batin dari hati, perut besar, jantung, paru-paru, empedu, rahim, tempat kencing, dan usus-usus, masing-masing itu atas bentuk tertentu, ukuran yang tertentu, untuk pekerjaan tertentu. Kemudian bagaimana dia membagi setiap anggota badan dari anggota-anggota badan itu dengan bagian-bagian yang lain. Maka dia menyusun mata dari 7 tingkat. Bagi setiap tingkat terdapat sifat tertentu dan bentuk tertentu, dan jikalau tidak ada satu tingkat daripadanya atau hilang satu sifat dari sifat-sifatnya, niscaya mata tidak dapat melihat. Maka jikalau kita berusaha mensifati apa yang ada pada masing-masing anggota tubuh ini
dari keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran, niscaya habislah umur padanya. Nah, jadi tafakkur, memikirkan bagaimana Allah menciptakan ini sampai sedemikian rupa, yang ujungnya kita mengagumi ciptaan Allah. Bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa, yang ujungnya kita mengagumi perbuatan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan tafakkur tadi. Nah, maka perhatikanlah sekarang kepada tulang-tulang, dan itu adalah tubuh yang keras lagi kuat. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.